semuanya, apa kabar? Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah nungguin updatean video saya tentang subsidi bunga margin di bulan Juni ini. Makasih buat teman-teman yang udah subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, please buat subscribe dan tekan tombol lonceng karena saya akan selalu memberikan updatean seputar subsidi bunga margin dan tentang KPR. Nah, sebenarnya saya udah jelasin tentang subsidi bunga margin ini sebelumnya kan lumayan banyak gitu ya penjelasannya, dan bisa dibilang tuh udah hampir lengkap aja. Cuman masih aja ada teman-teman yang masih bertanya, apakah bulan Juni ini masih dapat subsidi bunga margin atau enggak? Dan ada juga yang bertanya, waduh, kok saya nggak dapat subsidi bunga margin lagi? Kenapa ya? Kok yang lainnya masih dapat? Kenapa ya? Kok bisa gitu? Yang lain masih dapat, aku udah nggak dapat subsidi bunga margin lagi. Nah, di video ini saya mau jelasin apakah bulan ini masih dapat lagi, dan kalau nggak dapat lagi, kenapa kok nggak dapat lagi. Nah, simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya kalian dapat informasi ini secara lengkap. Yang pertama, saya mau jawab pertanyaan teman-teman. Kok yang lainnya masih dapat, aku kok udah nggak dapat lagi ya? Kok cicilan KPR ku kembali lagi normal seperti biasa, seperti sebelum saya mendapatkan subsidi bunga margin. Nah, kenapa nih? Nah, di sini saya mau jelasin bahwa teman-teman, subsidi bunga margin ini untuk setiap orang itu mendapatkannya itu berbeda-beda. Karena harga rumahnya itu beda-beda, plafon pinjamannya beda-beda, dan cicilan yang mereka jalani itu setiap bulan juga beda-beda. Tentu ini juga mempengaruhi besar kecilnya bunga setiap nasabah itu berbeda, nggak ada yang sama. Karena besaran bunga setiap nasabah itu beda-beda, otomatis subsidi bunga yang mereka dapat itu juga beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kenapa ini besar? Kenapa ini kecil? Nah, semakin besar bunga yang kita bayarkan ke bank, itu artinya semakin besar pula subsidi bunga yang kita dapatkan. Apalagi, nah di sini saya mau menggarisbawahi untuk teman-teman yang mendapatkan subsidi KPR. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan subsidi KPR, di sini kan mereka membayar cicilannya tuh kecil. Bunga yang mereka bayarkan ke bank itu juga kecil. Misalnya cicilan rumah itu 1 juta ya, 1 juta. Nah, pasti biasanya tuh coba deh teman-teman cek lagi untuk teman-teman yang dapat subsidi. Dengan cicilan teman-teman itu 1 juta, pasti bunga teman-teman itu hanya sekitar 50% atau 60% atau 40% kan. Jadi kalau cicilan 1 juta, bunganya itu 500.000 atau 400.000 atau 600.000. Nah, bisa dicek. Beda dengan teman-teman yang tidak mendapatkan subsidi KPR. Jadi mereka itu KPR-nya konvensional, komersil, atau syariah. Nah, besaran bunga yang dibayarkan oleh teman-teman yang non-subsidi ini besar banget teman-teman. Bunganya itu bisa sampai 70, 80, 90%. Nah, contoh misalnya cicilan 2 juta untuk yang komersil ini, untuk bayar bunganya tuh bisa sampai 1.900.000. Mereka bayar pokoknya cuma 100.000 atau bayar pokoknya cuma 200.000. Bayangin besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh teman-teman yang non-subsidi. Nah, karena besar bunga yang dibayarkan itu sangat besar, otomatis subsidi bunga yang mereka dapatkan dari subsidi PEN ini juga mendapatkan besar, teman-teman. Ada yang 50%, ada yang bahkan lebih dari 50%, ada yang 90%. Lalu yang kedua, selain besar subsidi yang diterima setiap nasabah itu beda-beda, itu juga dikarenakan untuk penyaluran subsidi bunga margin ini berbeda-beda, teman-teman. Ada yang mendapatkan subsidi bunga margin ini mendapatkan langsung sekaligus. Sekaligus dalam arti seperti ini. Misalnya, teman-teman waktu cek di jendela umkm.id itu, teman-teman kan ngelihatnya dari ada subsidi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September. Nah, dari bulan Mei sampai September
itu mungkin dapatnya cuma 500, 600, nah kayak gitu ya. Tapi setelah di total, itu totalnya misalnya ada 4 juta. Nah, dari total subsidi bunga margin dari Mei sampai September itu dengan jumlah 4 juta, ada yang langsung menerimanya tuh 4 juta. Jadi dari bank itu langsung ditransfer ke rekening nasabah, langsung 4 juta. Nah, kalau misalkan langsung ditransfer sekaligus sebesar 4 juta gini, otomatis kan dapatnya hanya sekali tempo, ya kan? Beda dengan teman-teman yang tidak mendapatkan sekaligus. Ada yang dapatnya pertama 2 juta. Nah, kedua langsung lunas, misalnya 2 juta lalu 2 juta. Berarti teman-teman yang mendapatkan tahapan sampai 2 kali ini dapatnya tuh selama 2 kali, 2 bulan. Misalnya bulan Maret sama April. Mei-nya udah nggak dapat. Ada juga nih yang dapatnya itu sesuai dengan list rincian yang ada di jendela umkm.id. Misalnya bulan Mei dapat 400, Juni 500, Juli 550, Agustus 800. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kan beda-beda listnya. Ada yang dapatnya tuh seperti itu, bertahap setiap bulan. Jadi berasa, wah, Maret dapat subsidi, April dapat, Mei dapat, Juni ini masih dapat lagi. Nah, seperti itu. Jadi beda-beda untuk penyalurannya setiap nasabah itu. Yang penting teman-teman itu cek di jendela umkm.id jumlah totalnya itu berapa. Misalnya jumlah totalnya nih saya bicara 4 juta. Nah, selama 1 bulan misalnya udah dapat full, ya udah berarti bulan berikutnya nggak dapat. Misalkan udah Maret, April, Mei dapat, ya Maret, April, Mei dapat, di total udah 4 juta belum? Kalau udah 4 juta ya sudah, Juni nggak dapat. Jadi yang penting tuh teman-teman pastikan bahwa teman-teman dapat sesuai dengan jumlah total yang ada di jendela umkm.id. Nah, kenapa sih saya bicara soal mesti sesuai dengan yang ada di jendela umkm.id? Karena daftar yang ada di jendela umkm.id itu adalah jumlah subsidi bunga margin yang diajukan oleh bank kepada Kementerian Keuangan. Nah, jadi laporan yang masuk ke Kementerian Keuangan itu sesuai dengan jumlah yang ada di jendela umkm.id. Terus gimana kalau ternyata Maret, April dapat, Mei udah nggak dapat lagi bulan Mei kemarin, cuman jumlahnya tuh belum sesuai dengan yang ada di jendela umkm.id. Nah, teman-teman bisa lapor ke bank, bertanya kenapa kok saya belum dapat full tapi saya udah kembali normal lagi tagihan saya. Nah, buat teman-teman yang punya kasus seperti ini dan udah tanya ke bank jawabannya apa, boleh deh untuk komen di kolom komentar saya buat masukan. Jadi jawaban teman-teman tuh bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain yang punya kasus yang sama. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya bulan Juni dapat lagi apa enggak, bulan Juli bakalan dapat lagi apa enggak, jawabannya itu yang bisa jawab adalah website jendela umkm.id. Jadi teman-teman kembali cek di website jendela umkm.id udah dapat full apa belum. Kalau belum dapat ya ada kemungkinan untuk dapat lagi. Lalu mungkin ada teman-teman yang bertanya, loh tapi kan di website jendela umkm.id tuh dapatnya dari Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September ya. Nah, kok bisa nggak sesuai dengan yang ada di jendela umkm.id? Jadi teman-teman jawabannya adalah kenapa nggak sesuai? Perlu kalian cek lagi untuk yang di jendela umkm.id itu adalah subsidi bunga margin Mei sampai September 2020 ya teman-teman. Jadi bukan 2021. Jadi seharusnya subsidi bunga margin ini adalah program PEN tahun 2020, dimana untuk program PEN ini memberikan subsidi bukan hanya untuk nasabah KPR BTN aja, tapi juga memberikan subsidi kepada nasabah UMKM, UNKUR, lalu kendaraan bermotor, dan salah satunya termasuk KPR BTN. Karena program PEN ini memberikan subsidi kepada banyak pihak, maka untuk penyalurannya itu tidak bisa sekaligus, akan tetapi melalui tahap per tahap. Nah, waktu itu yang pertama dapat itu seperti UMKM, KUR itu dapat duluan, dan terakhir ini baru tersalurkan untuk KPR
BTN. Hingga seharusnya untuk penyaluran kalau sesuai dengan jadwal, itu adalah jadwalnya pemberian subsidi ini pada bulan Mei sampai September 2020. Nah, makanya kenapa subsidi bunga margin ini kok kemarin baru dapatnya tuh bulan Maret tahun 2021, dan dapatnya tuh waktunya bisa beda-beda gitu untuk setiap orang. Nah, itu memang karena ada target untuk penyelesaian penyaluran subsidi bunga margin, karena memang seharusnya di tahun 2020 bukan di tahun 2021. Jadi dari kemarin banyak banget nih teman-teman yang bertanya, loh kok yang ada di jendela UMKM itu tahun 2020 ya, bukan 2021. Jadi jawabannya itu teman-teman, ini adalah program tahun 2020 namun baru bisa tersalurkan di tahun 2021. Buat teman-teman yang bertanya bakal dapat lagi apa enggak, jawabannya kembali lagi cek di jendela umkm.id. Kalian udah dapat full apa belum? Nah, semoga penjelasan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk diklik like kalau kalian suka, komen kalau kalian ingin bertanya ya, apalagi kalau kalian ingin memberikan masukan, dan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian selalu dapat update informasi terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.